Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. eh Hari ini morning talk-nya udah kesiangan, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba aja mungkin ada message buat kita atau mungkin ada message buat teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin sedang nanti nonton. Aku pakai Flower Oracle Card, Flower Therapy, dan Atlantis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing di video tentang ikhlas. Nantikan video yang lain yang mungkin bisa menjadi reminder juga. Tapi ya gitu, kalau misalnya kayaknya video-video itu bakal aku sering bawainnya bareng suami aku, jadi akan lebih panjang daripada 15 menit ya. Ini udah ada kartunya udah dua. Di sini ada past life healing dan ada kartu presence. Ya, ada tentang past life, ada presence. Jadi lucu banget ini. Yang satu tentang masa lampau, yang satu tentang kehadiran. Kehadiran tuh berarti ada pada saat sekarang. Ya, jadi segitu tadi aku buka dua-duanya. Kan aku udah lihat nih, ini ada past life healing, terus aku ngelihat ada si present ini. Yang aku bayangin adalah banyak sekali mungkin di antara kita, atau mungkin juga termasuk aku, dan pasti banyak teman-teman juga yang lain yang mungkin kita nggak sadar bahwa apa yang kita hadapi sekarang sebagai ujian hidup ya, sebagai challenge itu adalah uh, sesuatu yang pernah kita hadapi di kehidupan lampau kita gitu. Jadi kalau ada yang percaya tentang reinkarnasi, kita hidup kan nggak cuma saat ini aja, tapi kita pernah hidup dan pernah mati beratus-ratus kali, mungkin ribuan kali, karena sebanyak itulah pelajaran hidup yang tidak selesai. Jadi kalau sekarang nggak kelar nih pelajarannya, nanti ketika kita dihidupkan kembali, kita akan memilih untuk menjalani ulang. Jadi kayak remedial ya, kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa situasi hidup sekarang challenging ya, atau mungkin nggak terlalu ngerasa challenging, tapi ada aja hal yang mengganggu, yang mungkin sama seseorang gitu ya, bisa jadi teman, bisa jadi pacar, atau bisa jadi guru, bos, siapapun itu, tapi orang ini, this certain person ini kok kayaknya sulit gitu kita hadapi dan selalu men-trigger emosi kita. Nah, misalkan bukan orang pun, tapi ini adalah tentang sesuatu yang selalu men-trigger emosi kita. Emosinya bisa macam-macam, bisa emosi kesedihan, bisa men-trigger kita menjadi marah, bisa men-trigger kita menjadi kayak meluap-luap gitu ya, kayak falling in love tapi yang meluap-luap. Nah, biasanya di sini ada uh, pelajaran yang dulu tidak kita selesaikan, atau kita mengulang itu kan artinya kita nggak dapat esensi pelajarannya gitu. Jadi misalnya contoh, misalnya saat ini kita dihadapkan sama seseorang yang nggak tahu kenapa dari dulu mungkin kalau kita ngobrol atau kita didatengin sama dia, kita ke-trigger gitu. Kita rasanya kesel aja tanpa kita ngerti kenapa gitu ya. Nah, kalau sampai nanti pada waktunya kita kembali ke Yang Maha Kuasa, rasa kesel itu masih ada, trigger itu masih ada, dan kita memilih untuk menyalahkan orang tersebut sebagai penyebab trigger itu, maka pelajarannya itu akan diulang lagi nantinya di kehidupan yang akan datang. Dan
Malah mungkin levelnya lebih berat. Biasanya gitu, kalau pelajaran terus diulang, 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 itu bukannya makin ringan, tapi akan makin berat. Mungkin kalau di hidup yang sekarang cuma satu orang, nanti di hidup yang next life-nya kita dihadapi sama 5 orang yang seperti itu. Gitu ya. Jadi di kartu ini eh kita disarankan untuk hadir penuh di dalam situasi yang challenging ini. Jadi hadir penuh tuh artinya, kalau kemarin tuh aku ngomong tentang waktu channeling itu tentang own your shit ya. Itu emang kata-katanya harsh, tapi emang yang paling tepat itu sebenarnya kayak gitu. Hadir penuh di saat sekarang dan uh, bertanggung jawab gitu atas perasaan yang muncul. Jangan jangan lagi ketika ada emosi muncul kita kemudian mencari kesalahan di tempat lain, atau kita mencari sumber kenapa ya, kenapanya itu kita mengulik orang, bukannya kenapanya itu bertanya sama diri sendiri. Kira-kira apa sih yang bikin saya setiap kali berhadapan dengan orang itu, atau misalnya setiap kali saya mendapatkan uh, pasangan selalu kayak begini gitu ya. Jadi memang ada past life lessons, pelajaran di masa lampau itu yang memang sedang mau diselesaikan. Makanya dia bilang past life healing. Healing ini bukan berarti pulih dengan secara ajaib. Healing ini butuh kerja keras. Proses healing butuh kerja dari dalam kita sendiri, bukannya dari luar. Makanya kalau sebenarnya orang sakit itu masa yang paling rentan selain ketika dia sakit adalah ketika dia pemulihan. Karena pemulihan itu kayak double-double gitu kerjanya ya. Udah selesai melawan penyakit, kemudian tenaga yang tersisa harus dipakai untuk membangun dari nol lagi kekuatan seperti dulu. Nah, tadi pagi aku juga baca di Instagram, bahasanya bahasa Inggris, tapi intinya dia bilang sebenarnya yang paling sakit adalah proses healing. Jadi bukan ketika kita mendapatkan sakit itu, misalnya kayak patah hati nih ya. Pas kita patah hati sakit, tapi akan lebih sakit ketika pas proses healing. Karena apa? Karena dalam proses healing itu kita kayak mengulangi lagi kejadian itu dalam ingatan kita. Kita kayak nonton film ulang, tapi dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh artinya kita mencoba melihat itu benar-benar tanpa ngejudge, tanpa menghakimi, dan kita sadar bahwa oh gue sakit hatinya di sini. Kemudian kita dipaksa oleh apa namanya, oleh keadaan ya, maksudnya kalau kita mau sembuh ya kita harus lihat bahwa oh, benarkah hal tersebut yang bikin kita sakit hati, atau apakah ekspektasi kita terhadap orang tersebut yang bikin kita sakit hati. Nah kayak gitu kan, kalau pas patah hati itu kan kita nggak mau tahu ya, pokoknya patah hati aja gitu, saya dikhianati atau apa, ya udah kayak gitu. Cuman ketika proses healing, di mana-mana proses healing itu akan secara, kalau misalnya proses healing secara mental ya, bukan secara luka fisik, dalam proses healing itu harus ada understanding, harus ada pemahaman kenapa hal ini terjadi dan dampaknya apa, dan kenapa kamu waktu itu bereaksi kayak gitu. Nah, itu kan berarti benar-benar kita harus satu persatu menguliti dan mengulik lagi luka itu, dan kita harus lihat apakah reaksi kita sekarang dengan yang dulu sama, dan kita harus secara sadar mencari hikmahnya agar si diri yang tersakiti ini kita bisa kasih pengertian bahwa uh, kejadian tersebut sebenarnya tidak segawat yang dia pikirkan. Nah, jadi secara keseluruhan di sini ada proses healing itu yang tidak mudah, dan proses healing ini akan tampil dalam kemasan dimana kamu akan terus-menerus dihadapi, atau relationship ini nggak bisa diputusin gitu ya, tapi kamu harus menghadapinya, kamu harus sampai pada tahap dimana perasaan ke-trigger itu udah mereda, mengurang, karena pada akhirnya kamu mengerti
yang men-trigger itu bukan orang tersebut, tapi ego kamu. Sampai akhirnya kita sadar bahwa yang harus berubah bukanlah keadaan itu atau orang itu, tapi yang harus berubah adalah mindset kita dan cara kita melihat keadaan gitu ya. Ini nggak gampang, tapi memang daripada harus diulang lagi di kehidupan yang akan datang, lebih baik dihadapin aja, jangan kabur-kaburan lagi. Trial and error aja, coba sekarang, dan kalau gagal nggak usah sedih hati terlalu lama gitu kan. Harus ada perubahan sikap, kalau mau sembuh harus ada perubahan sikap. Jadi respon kita pun terhadap suatu kejadian tersebut harus kita ubah gitu ya. Jangan lagi misalnya senggol bacok terus-terusan, misalnya kalau disenggol udah pasti bacok gitu kan. Nah, nanti ketika punya kesempatan mendapatkan senggolan tersebut, sebelum merespon dengan otomatis kasih waktu jeda, walaupun mungkin emosi udah meningkat ya, kamu kasih waktu ke diri kamu dan tanya, oke, biasanya saya marah nih, atau biasanya saya sedih nih kalau orang ngomong kayak gini. Sekarang ayo diubah, bisanya apa nih? Oh, pikir aja, mungkin dia ngomong menyakitkan kayak gitu mungkin karena dia lagi harinya lagi sulit, lagi bete, atau dia lagi capek. Atau mungkin dia ngomong kayak gitu karena pokoknya bisa-bisanya kamu supaya respon kamu terhadap kejadian tersebut berubah, nggak kayak yang sudah-sudah. Karena yang sudah-sudah inilah yang sebenarnya yang mau diubah, yang mau disembuhkan oleh semesta. Ya, jadi ini memutus rantai, memutus habit yang uh, bikin kamu nggak lulus-lulus dalam pelajaran hidup gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat apa saja dalam hidup kamu yang begitu-begitu aja polanya, respon diri kamu tuh begitu-begitu aja. Misalnya, oh iya saya memang selalu malu kalau misalnya untuk buka suara karena saya introvert misalnya kayak gitu. Nggak juga, introvert tidak harus selalu malu gitu kan, sifat itu bisa diubah. Kalau bukan kamu sendiri yang mengubah, lingkaran itu akan terus kayak begitu. Kamu akan misalnya ya, kamu akan terus di-abuse orang, kamu akan terus diinjek-injek orang karena kamu tidak berani bersuara gitu. Pokoknya contohnya banyak, dan coba aja dilakukan. Nanti silakan sharing, mungkin ada teman-teman lain yang sudah pernah ngalamin hal ini, lumayan supaya kita juga bisa saling menguatkan dan saling mendukung di masa-masa yang memang mungkin bagi sebagian orang cukup challenging. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!